Hi, back with me again. I hope you guys are doing okay. So in today's video, I'm gonna be doing a book review. Di hari ini aku pengen nge-review salah satu buku that I think is one of the most bestseller book in Indonesia. Hari ini aku pengen nge-review buku Filosofi Teras dari Kak Henry Manampiring, yang kayaknya kalian semua udah pada tahu karena buku ini cukup bestseller menurut aku. Kenapa aku bisa bilang bestseller? Karena tiap aku ke toko buku, aku nggak pernah lihat buku ini turun dari rak bestseller di toko-toko buku. Nggak tahu kenapa, apa karena emang nggak pernah dipindah atau emang karena banyak yang beli. But anyway, let's talk about the book. Jadi pertama kita bakal mulai dari covernya. Untuk covernya sendiri, menurut aku udah bagus banget pemilihan warna dan gambarnya. Jadi dia, kalau kalian bisa lihat di sini, itu warnanya kan warna kuning sama hijau. Yang mana menurut aku kuning itu kan eye catching. Jadi maksa orang buat lihat bukunya itu loh. Ngerti nggak sih? Jadi pas kita lihat buku ini di rak buku, biasanya kan buku-buku tuh paling warna-warna gelap kayak basic kayak biru atau hitam atau merah. Tapi di buku ini tuh bener-bener terang warna kuning. Jadi menurut aku ini lumayan eye catching dan sangat menarik perhatian. Sekarang kita bakal bahas isi bukunya. Sebenarnya Filosofi Teras ini buku apa sih? Jadi sesuai yang tertera di judul, Filosofi Teras, filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Jadi buku ini masuknya ke genre self-improvement atau pengembangan diri. Jadi basically buku ini tuh ngebahas tentang penerapan filsafat stoicisme atau stoik di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya bakal ada pertanyaan, apa sih sebenarnya filsafat stoicisme atau stoik itu? Jadi filsafat stoicisme atau stoik itu merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang digunakan untuk menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri tanpa mengharapkan harapan kita kepada orang lain. Jadi buku ini cocok banget buat kamu yang gampang marah, terus baperan, suka cemburuan, suka macam-macam pokoknya yang membuat kamu itu merasa ekspektasi ke orang lain itu selalu turun. Buku ini terdiri dari 12 bab yang diawali dengan survei kekhawatiran nasional dan diakhiri dengan epilog mempraktikkan filosofi teras. Salah satu hal yang aku suka banget dari buku Filosofi Teras ini adalah gaya penulisannya. Jadi gaya penulisan Henry Manampiring ini menurut aku benar-benar santai dan gampang dipahami, tapi juga nggak kaku. Mengingat ini kan buku tentang filosofi ya, jadi mungkin kita mikirnya bakal bukunya berat nih bahasanya, tapi ternyata enggak sama sekali. Penulisnya juga ngasih contoh-contoh yang benar-benar relate sama kehidupan kita sehari-hari, kayak media sosial, terus juga pokoknya macam-macam deh. Selain itu juga di beberapa bab penulisnya juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang beberapa diantaranya melakukan filsafat stoicisme ini sendiri. Seperti yang aku bahas di awal tadi, buku ini terdiri dari 12 bab yang tiap babnya itu membahas tentang hal yang berbeda, tapi tetap aja intinya satu, yaitu penerapan filsafat stoicisme ini yang dimulai dengan bab 1, survei kekhawatiran nasional, bab 2, filosofi yang realistis, bab 3, hidup selaras dengan alam, bab 4, dikotomi kendali, bab 5, mengendalikan interpretasi dan persepsi, bab 6, memperkuat mental, bab 7, hidup di antara orang yang menyebalkan, bab 8, menghadapi kesusahan dan musibah, bab 9, menjadi orang tua, bab 10, citizen of the world, bab 11, tentang kematian, dan bab 12, tentang epilognya sendiri. Aku pribadi udah ngerasain beberapa efek positif setelah aku membaca buku ini. Salah satunya untuk enggak menaruh ekspektasi yang berlebihan terhadap orang lain. Kemudian juga aku udah belajar kalau kekhawatiran yang biasa kita sering alamin kayak overthinking dan sebagainya itu sebenarnya berasal dari dalam pikiran kita sendiri. Jadi kita nggak perlu untuk menyalahkan faktor eksternal di luar dari diri kita sendiri. Selain itu juga salah satu dampak positif yang menurut aku benar-benar aku rasain setelah baca buku ini, aku gak terlalu sering lagi marah atau kesel terhadap sesuatu yang gak bisa aku kontrol. Salah satu contohnya baru aja kejadian kemarin, adik aku gak sengaja ngerobek buku aku. Tapi aku pikir itu kan sesuatu yang bukan bisa aku kontrol. Selain itu emang aku naruh sembarangan. Jadi aku coba untuk menahan amarah aku walaupun sebenarnya pengen marah sih. Nah, tapi ada juga beberapa hal yang aku kurang suka dari buku ini sendiri, yaitu letak penulisannya. Jadi kalau kalian udah pernah baca buku Filosofi Teras, kalian pasti tahu kalau buku penulisannya sebenarnya agak sedikit random. Jadi kadang tulisannya itu gede, kadang tulisannya itu kecil, terus ada yang miring. Mungkin memang konsepnya kayak gitu, tapi untuk aku agak sedikit gak nyaman bacanya. Overall aku ngasih buku ini 4.8 out of 5 stars. Ratingnya cukup tinggi menurut aku, tapi emang buku ini bagus banget sih kalau kata aku. Dan juga ini salah satu buku self-improvement pertama yang aku baca, tapi emang sebagus itu sih. Dan bahasanya juga cocok banget buat kaum milenial atau Gen Z kayak kita. Jadi ya, it's a pretty nice book actually. Kamu yang pengen juga baca Filosofi Teras, banyak banget toko-toko offline maupun online yang menurut aku masih banyak banget yang jual kayak Gramedia. Terus juga misalnya kalau di e-commerce kayak Shopee, Lazada, Tokopedia
toko resmi yang jual buku filosofi teras ini, karena menurut aku emang masih bestseller banget sih. Well, okay, I think that's all for today. I hope you guys enjoyed it, and I'll see you guys in my next video. Bye!